Minyak bumi atau yang biasanya disebut dengan crude oil merupakan campuran kompleks dari senyawa hidrokarbon karena senyawa ini dominan oleh unsur karbon, hidrogen, dan beberapa kecil unsur lain seperti oksigen, nitrogen, dan juga sulfur. Produk dari hasil pengolahan minyak bumi dapat kita nikmati sehari-hari. Contohnya seperti LPG, gasolin, aftur, kerosin atau minyak tanah, solar, aspal, dan juga parafin. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan minyak bumi? Tahap pertama dalam memperoleh minyak bumi yaitu eksplorasi. Eksplorasi merupakan proses pencarian keberadaan minyak bumi. Di dasar laut akan ada lipat-lipatan batuan. Dari permukaan air laut, manusia bisa memancarkan gelombang seismik ke dasar laut. Gelombang seismik ini diciptakan menggunakan ledakan kecil. Ledakan tersebut akan menghasilkan gelombang dan mengeringkannya sampai ke kedalaman tertentu. Apabila ada lipatan batuan atau struktur batuan yang menggelembung yang disebut dengan anticline, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan air. Pantulan inilah yang dapat dideteksi oleh sensor, sehingga manusia dapat mengetahui secara akurat posisi dari minyak bumi. Tahap kedua adalah eksploitasi. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi. Kegiatan ini meliputi penguburan dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan serta pemurnian minyak. Minyak mentah yang diperoleh dari dasar laut, yaitu berupa cairan kental dan berwarna hitam. Minyak tersebut belum bisa dipakai langsung, sehingga harus dipisahkan terlebih dahulu. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) berlokasi di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dengan area seluas 120 hektar. PPSDM Migas Cepu merupakan instansi pemerintahan yang menyelenggarakan tugas dan tujuannya sebagai pusat pendidikan serta pelatihan SDM Migas. Untuk menunjang kegiatan, PPSDM Migas Cepu dilengkapi sarana pendidikan, yaitu berupa kilang pengolahan crude oil yang disuplai dari PT Pertamina MPHC 4 Pulau Cepu. Crude oil tersebut ditambang dari sumber daerah Kawangan dan ledok dengan bantuan pompa yang kemudian dialirkan ke unit kilang Cepu untuk diolah kembali menjadi produk seperti pertasol, solar, dan juga residu. PPSDM Migas selain sebagai penghasil minyak juga merupakan pelaksana tugas di bidang pengembangan tenaga keminyakan dan gas bumi. Safari Industri PPSDM Migas dilaksanakan pada 20 Juni 2022 dengan peserta sejumlah 17 mahasiswa dan 1 dosen pendamping. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenal dan mempelajari peralatan tentang proses-proses yang ada di PPSDM Migas yang erat hubungannya dengan bidang teknik kimia. Unit utama yang berperan dalam pengolahan crude oil adalah unit kilang. Kilang PPSDM Migas atau Kilang Cepu merupakan kilang tertua di Indonesia dan selama lebih dari 1 abad telah ikut mewarnai perkembangan sejarah perminyakan dan gas bumi di Indonesia. Kilang PPSDM Migas merupakan salah satu sarana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di sektor minyak dan gas bumi. Selain sebagai sarana pendidikan, kilang PPSDM Migas juga berfungsi sebagai tempat uji kompetensi dan pelayanan jasa sarana pengolahan. Kilang PPSDM Migas merupakan unit pengolahan minyak bumi dengan kapasitas terpasang 3.800 barrel per day atau 600 meter kubik per hari. Dalam pengenalan laboratorium ini, kami dipandu oleh Bapak Novi Heryono. Beliau merupakan Widya Suara PPSDM Migas, yaitu merupakan pejabat fungsional yang berwenang
dengan tugas bertanggung jawab untuk mendidik atau melatih pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Sebelum memasuki lab, Bapak Novi menjelaskan pengenalan dari industri migas secara singkat. Unit laboratorium ini memiliki prototipe untuk skema pengambilan dan produksi dari migas. Letak dari laboratorium ini kurang lebih 800 meter dari kantor utama. Setelah Bapak Novi selesai menjelaskan, kami dapat berkeliling sesi laboratorium. Seperti yang dapat kalian lihat, ini merupakan kepala sumur atau wellhead yang dilengkapi dengan berbagai valve. Valve di sini bertujuan untuk mengalihkan dan juga sebagai sistem safety pada aliran pipeline. Dalam mekanismenya, kepala sumur atau wellhead akan menerima tekanan dari bawah sesuai pada persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Ketika nilai N besar, maka nilai P juga besar. Terlebih lagi, apabila tekanan tersebut mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, maka dari itu, mekanisme wellhead yaitu gas tekanan dari bawah sumur mengalir ke atas kepala sumur. Kepala sumur dilengkapi dengan sistem hidrolik. Apabila semisal terjadi ledakan dari atas ataupun dari bawah sumur, sistem akan otomatis tertutup. Untuk skema dari wellhead dapat dilihat pada gambar berikut. Di alat ini terdapat berbagai macam komponen. Contohnya seperti pressure gauge, yaitu pengukur tekanan yang ditempatkan di atas gate valve sebelum lead valve. Ada tapping hanger, digunakan untuk memposisikan pipa dengan benar di dalam. Lalu ada sweep valve, digunakan untuk mendapatkan akses ke sumur untuk operasi pada wireline. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada buku karangan Havard Default yang berjudul Oil and Gas Production Handbook. Setelah kurang lebih 1 jam kami berkeliling pada laboratorium simulasi produksi migas, kami melanjutkan untuk mengunjungi unit water treatment. Pada unit ini, kami dibantu oleh Bapak Putra Arianta. Beliau merupakan salah satu pegawai PPSD Migas pada unit water treatment. Bapak Putra menjelaskan bahwa unit pengolahan air digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk menunjang kebutuhan operasi dari pabrik. Untuk itu, diperlukan air yang bersih, jernih, dan bebas dari kuman penyakit. Air mudah didapat dari permukaan bumi, akan tetapi air dengan mutu yang sesuai dengan penggunanya masih sulit untuk diperoleh. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Pusdiklat Migas Sepuh mengambil air dari Sungai Bengawan Solo untuk diolah lebih lanjut sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan, antara lain yaitu untuk air minum, air pendingin, air untuk umpan ketel uap, dan air untuk pemadam kebakaran. Unit yang ada di dalam pengolahan air PPSDM Migas Sepuh adalah unit water pump station, unit pengolahan air industri, unit klasifikasi, unit filtrasi, dan unit pengolahan air minum. Untuk unit water pump station, berfungsi untuk mengisap air baku dari Sungai Bengawan Solo dengan menggunakan pompa sentrifugal menuju kedua tempat. Yang pertama yaitu bak IAP untuk diolah menjadi produk air industri, yang kedua menuju bak segaran untuk digunakan sebagai fluid pada unit CPI. Lalu, untuk unit pengolahan air industri, berfungsi untuk mengolah air baku dari Sungai Bengawan Solo yang diambil dengan pompa yang terpasang 12 meter di bawah permukaan air dalam RPKS 1 dan menghasilkan air industri. Pompa terletak 12 meter di bawah permukaan air untuk menghemat tenaga, karena dengan demikian hanya dibutuhkan tenaga untuk mendorong air saja. Meskipun berada di kedalaman 12 meter, saringan ini tidak akan tertimbun pasir, karena pompa akan mengesapnya secara kontinu, sehingga nantinya akan terkumpul di bak segaran. Lalu, unit klasifikasi. Pada unit klasifikasi, proses penjernihan atau proses pengendapan lumpur di dalam bak-bak pengendapan atau bak CPI yang dipasangkan fiberglass di dalamnya dengan penambahan koagulan berupa tawas berbentuk kristal. Jadi, proses ini bisa gabungan antara proses sedimentasi, koagulasi, dan flokulasi.
Unit filtrasi. Pada unit ini, proses pemisahan dilakukan dengan cara penyaringan. Dalam proses klasifikasi, masih ada partikel-partikel yang belum mengendap, sehingga untuk mendapatkan hasil air yang lebih jernih, maka dilakukan proses penyaringan. Lalu, untuk unit yang terakhir yaitu unit pengolahan air minum. Sebagian air untuk industri digunakan juga untuk air minum. Pengolahan air pada unit ini diantaranya terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu disinfeksi, yaitu proses pembunuhan kuman yang bersifat patogen. Proses ini hanya dilakukan pada proses pengolahan air minum. Yang kedua yaitu proses penimbunan dan pengumpulan. Pengumpulan air dalam jumlah banyak bertujuan untuk menjaga kelangsungan produksi, membantu pengendapan, dan juga sebagai persediaan atau cadangan. Yang ketiga yaitu proses aerasi. Proses ini merupakan proses penyemprotan air yang menuju ke unit air minum sebelum kepak dengan menggunakan O2 yang berfungsi untuk menghilangkan bau sehingga menjadi lebih segar. Dan yang terakhir yaitu proses distribusi, yaitu pembagian atau penyaluran air setelah diproses dari penimbunan ke tempat air di mana digunakan. Baik, kurang lebih itu merupakan ilmu yang telah kami dapatkan setelah kami berkunjung ke PPSD Migas Cepu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Novi Haryono dan Bapak Putra Arianta yang telah memandu acara safari industri ini, serta dosen pendamping Bapak Edi Supriyo dan rekan-rekan peserta safari industri. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.